Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ya, sebelumnya kita baca doa ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita akan belajar tentang zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, vitamin, protein, dan mineral. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah karbonhidrat. Karbonhidrat dihasilkan dari makanan pokok seperti nasi yang merupakan makanan pokok produk Indonesia. Biasanya kita makan nasi setiap hari. Nasi berasal dari beras, berasal dari padi. Nasi dapat kita ganti dengan bahan makanan lain yang bermanfaat seperti jagung, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Karbonhidrat adalah sumber energi yang utama bagi tubuh. Dalam penggunaannya, karbonhidrat tidak bisa langsung digunakan, tetapi melalui proses pencernaan selama kurang lebih 2 jam menjadi energi yang siap digunakan untuk beraktivitas. Yang kedua adalah protein. Makanan yang mengandung protein itu dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati, sedangkan protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Sumber protein hewani itu daging, telur, ikan, udang, dan susu. Sumber protein nabati contohnya tempe, tahu, dan kacang-kacangan, misalkan kapri, buncis, kacang hijau, dan kacang tanah. Protein bisa dijadikan energi yang langsung digunakan oleh tubuh. Proses pencernaannya sangat cepat. Yang ketiga adalah lemak. Lemak adalah sumber lemak ada 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Lemak yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Makanan sumber lemak nabati terdapat pada kacang tanah, avokat, minyak, kelapa sawit, dan kemiri. Makanan sumber lemak hewani terdapat pada daging yang berlemak, yaitu gaji, keju, susu, mentega, dan minyak ikan. Yang keempat adalah mineral. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dikelompokkan menjadi 2, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, kalor, dan belerang, serta mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu mangan, yodium, dan karbohid. Sumber mineral banyak terdapat pada sayur-sayuran. Yang kelima adalah vitamin. Tubuh kita tidak mampu membuat vitamin sendiri, sehingga makanan yang kita makan harus mengandung cukup vitamin. Setiap orang memiliki kebutuhan vitamin yang berbeda-beda, baik jumlah dan jenisnya. Anak-anak, orang tua, orang yang menderita sakit, atau ibu hamil membutuhkan jumlah vitamin yang lebih tinggi dalam makanan mereka sehari-hari. Vitamin banyak terdapat pada buah-buahan. Berdasarkan larutannya, vitamin dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh. Jadi, setiap hari kita harus mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin B dan C. Kekurangan vitamin dalam tubuh dinamakan avitaminosis. Ya, selanjutnya latihan yang di bawahnya dikerjakan ya, halaman 53. Unsur-unsur iklan. Yang pertama adalah isi iklan. Isi iklan sesuai dengan hal yang disampaikan. Yang kedua, sasaran iklan, kepada siapa iklan ditunjukkan. Yang ketiga, kata kunci, kata yang menjadi tema iklan. Yang keempat, maksud gambar, itu gambar yang memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan. Media penyampaian iklan ada 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya surat kabar, majalah, koran, sedangkan media elektronik contohnya adalah radio, televisi.
Menurut tempat pemasangannya, iklan dibagi menjadi dua macam, yaitu iklan dalam ruangan dan iklan luar ruangan. Iklan dalam ruangan berbentuk iklan di televisi, brosur, majalah, koran, dan pamflet. Iklan luar ruangan antara lain berbentuk papan nama, baliho, dan spanduk. Agar tepat sasaran, pesan yang disampaikan dalam iklan harus jelas, singkat, dan dapat dibaca dengan mudah. Ukuran besar kecilnya huruf dan jenisnya juga harus diperhatikan proporsinya agar dapat dibaca dari jarak jauh. Rancangan iklan juga harus sederhana, pemilihan warna juga harus menarik dan menonjol sehingga membuat orang tertarik untuk memperhatikan dan membacanya dengan teliti. Gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gangguan pencernaan dapat disebabkan oleh kuman penyakit atau gaya hidup yang tidak sehat. Kuman yang masuk bersama makanan atau melalui tangan yang kotor dapat menimbulkan penyakit pada sistem pencernaan kita. Demikian juga gaya hidup tidak sehat seperti makan tidak teratur, kurang berolahraga dapat menyebabkan sistem pencernaan kurang sehat. Beberapa penyakit pada saluran pencernaan, misalkan sakit gigi, sariawan, radang lambung atau MAH, diare, disentri, dan konstipasi atau sembelit. Sakit gigi. Sisa-sisa makanan yang mengendap di gigi dapat merusak email gigi sehingga gigi menjadi berlubang. Jika lubang semakin dalam dan mencapai saraf gigi, maka akan mengakibatkan sakit gigi. Yang kedua adalah sariawan. Sariawan merupakan penyakit peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Sariawan dapat timbul akibat kekurangan vitamin C dan kurang menjaga kebersihan mulut. Yang ketiga adalah radang lambung atau MAH. MAH atau radang lambung merupakan penyakit akibat rusaknya lapisan pelindung pada gigi lambung. Kerusakan pada lambung dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, mengonsumsi makanan dan minuman bersifat asam secara berlebihan, dan rokok. Diare adalah penyakit dengan gejala buang air terus-menerus dan fesesnya atau tinja berupa cairan. Untuk menjaga dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh, penderita diare harus segera minum larutan oralit. Yang selanjutnya adalah disentri. Disentri merupakan peradangan pada usus besar yang ditandai sakit perut dan diare dengan feses yang disertai lendir dan darah. Penderita disentri harus segera dirawat. Pertolongan pertama adalah dengan memberikan larutan oralit. Penderita harus segera ke rumah sakit atau perawatan. Yang ketiga adalah sembelit atau konstipasi atau sembelit adalah gangguan pencernaan yang terjadi karena pengerasan feses sehingga sulit dikeluarkan. Konstipasi dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: sering menahan buang air besar dalam waktu lama, kekurangan makanan yang berserat seperti sayuran dan buah-buahan, kurang vitamin C, kurang berolahraga, rasa gelisah, cemas, dan stres. Cara memelihara organ pencernaan. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Ketiga, menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Keempat, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Hampir setiap tarian memiliki properti. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Properti tari juga berfungsi sebagai mengembangkan makna dan cerita yang terkandung dalam suatu tarian. Misalnya tari Cakalele dari Maluku yang menggunakan tombak dan perisai. Gerakan tari dengan tombak dan perisai menggambarkan tari perang dengan jiwa kepahlawanan dan gagah perkasa. Ya, contoh lain properti tarian tradisional Indonesia. Tari reog asalnya dari Ponorogo. Properti yang digunakan adalah topeng reog. Tari gontor asal Kalimantan Timur, propertinya adalah
tongkat. Nih, tari bangsa kembang asal Banjar. Propertinya adalah rangkaian bunga. Dan tari yang lainnya. Jadi, menggunakan properti tari dalam suatu pertunjukan tari sangat penting. Properti tari dapat menambah keindahan sebuah tarian serta dapat menyampaikan cerita dan makna suatu tarian kepada penonton ya. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga kalian pahami dan kalian mengerti. Ya, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin.